Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-38, ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi, ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil, untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka, seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema dari Sabda Bina Umat mengatakan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karangan atau tulisan yang menjadi bacaan kita adalah tulisan dari Raja Hizkia tentang bagaimana pengalaman hidupnya sembuh dari sakit. Sekilas kita melihat, memahami kesaksian Raja Hizkia ini atas penyertaan Tuhan adalah menunjukkan bagaimana dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dia menceritakan kebersamaannya dengan Tuhan ketika dia ada dalam kesesakan, ketika dia ada dalam penderitaan. Dan dia mau melihat dan dia mau mempersaksikan kepada setiap kita bagaimana kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan hadir dalam pergumulan kehidupannya. Raja Hizkia mau mempersaksikan itu kepada setiap kita pada pagi hari ini. Saat ini ketika kita sedang dalam pergumulan di tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan lewat kisah Raja Hizkia. Bahwa dalam penderitaan sekalipun Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan hadir dalam setiap kita. Ketika kita ada dalam sakit, ketika kita ada dalam penderitaan, mungkin seringkali kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bukti nyata bahwa Tuhan meninggalkan kita adalah ketika kita ada dalam pergumulan. Itu yang menjadi landasan utama pemikiran manusia. Bahwa bukti nyata kalau kita ditinggalkan Tuhan adalah ketika kita ada dalam penderitaan. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah Tuhan mau memproses kehidupan kita. Cara Tuhan yang tidak kita ketahui ketika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mengerti hari ini. Ketika kita harus kehilangan orang yang kita kasihi, ketika kita harus kehilangan pekerjaan kita, ketika kita harus kehilangan pendapatan kita mungkin tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara Tuhan membentuk kehidupan kita. Tapi ada satu kata-kata yang memotivasi saya dan mau saya bagikan kepada ibu bapak, saudara sekalian. Bahwa ketika Tuhan
masih memberikan koma dalam kehidupan kita, jangan berikan Tuhan titik. Mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan tidak asing dengan kata-kata tersebut. Kata-kata tersebut diucapkan oleh seorang pendeta yang saat ini sudah meninggalkan dunia ini ketika dia berbaring koma. Dia mengatakan hal tersebut bahwa ketika Tuhan masih mengizinkan kehidupan terjadi dalam kehidupannya, maka jangan berikan titik kepada Tuhan. Jangan menyerahkan kehidupan ini ketika Tuhan saja masih mengizinkan setiap kita merasakan kebaikan dan cinta kasih-Nya. Sama seperti Hizkia. Ketika ada dalam pergumulan, dia terus memuji Tuhan. Dia terus menyatakan kebaikan Tuhan. Dan oleh sebab itu kita diajak untuk melakukan hal yang sama. Bahwa ketika kita dipercayakan kehidupan, mari bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bersaksi tentang apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya tentang sukacita, bukan hanya tentang rasa syukur kita. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan dan membuat senyum kita. Tapi juga ketika Tuhan memberikan tetesan air mata. Ketika Tuhan memberikan pergumulan, mari saksikan. Mari bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadi ibu bapak saudara sekalian, mari bersama. Kita diajar dan diingatkan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini, mari bersama. Kita mengingat dan merefleksikan segala pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Sebagai cara Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat lagi secara iman, percaya hanya kepadanya. Tuhan menguatkan kita untuk terus bersaksi tentang kebaikan-Nya dalam pergumulan dan penderitaan sekalipun. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hingga saat ini, kami boleh menghirup nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Dan kiranya kami mampu bersyukur dengan bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini. Ini doa, ini syukur kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.